Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, seiring dengan dinamika yang terjadi di pasar saham domestik dalam beberapa waktu terakhir, di mana telah memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah cukup dalam, concern dan minat pelaku pasar terhadap asupan berita seputar pasar modal sepertinya kini mulai bergeser dari yang semula cenderung terkait perkembangan market dan kini lebih mengarah pada beragam informasi terbaru terkait perkembangan emiten dan proyeksi bisnisnya di 2026 ini. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten jadi semakin diburu sebagai bahan rujukan bagi pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang terjadi di pasar, sejumlah saham potensial dan selama ini jadi buruan pelaku pasar, kini dijual dengan harga yang cukup miring lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya pasokan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut top 5 IDX Channel. Berita pertama, raksasa tambang hingga bank besar. Ini deretan saham yang dilepas asing dalam sepekan. Membuka top 5 edisi kali ini, kita akan membahas tentang aksi lepas saham yang dilakukan oleh investor asing dalam sepekan terakhir, di mana pantauan IDX Channel, deretan saham yang banyak dilepas justru adalah saham-saham unggulan, mulai dari raksasa tambang hingga bank-bank besar. Sebagaimana nampak dari data perdagangan sepekan, saham dengan nilai jual bersih asing terbesar ditempati oleh emiten batubara milik grup Bakri dan Salim, yaitu PT Bumi Resource Tbk atau Bumi dengan nilai net foreign sale mencapai 756,87 miliar rupiah. Lalu di peringkat kedua ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang secara total mencapai 725,35 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh saham pulp dan kertas milik grup Sinarmas yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP dengan nilai net sale asing sebesar 203,01 miliar rupiah. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. IHSG berpotensi menguat pada perdagangan besok. Selanjutnya kabar juga datang dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang disampaikan oleh sejumlah analis dan pengamat pasar yang melihat adanya peluang penguatan bagi indeks pada perdagangan di awal pekan ini. Sebagian proyeksi didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan peluang rebound lanjutan selama indeks masih mampu bertahan di atas level support pentingnya. Bahkan jika skenario tersebut benar-benar terpenuhi, kalangan analis meyakini bahwa laju indeks berpeluang untuk melenggang nyaman hingga ke level 8.440 hingga 8.503. Namun demikian, pelaku pasar juga diminta untuk tetap waspada karena meski indeks memiliki ruang penguatan yang cukup memadai, namun potensi koreksi lanjutan juga tetap ada dan belum sepenuhnya hilang dari papan perdagangan. Berikutnya berita ketiga, harga CPO cetak kenaikan mingguan perdana dalam 3 pekan. Selanjutnya, kabar juga datang dari pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup melemah usai mengalami rally cukup kuat pada perdagangan hari sebelumnya. Kalangan pengamat komoditas menilai bahwa tekanan pelemahan datang dari lemahnya harga minyak kedelai di Chicago serta penguatan ringgit yang praktis cukup menggerus daya saing ekspor Malaysia. Berdasarkan data perdagangan, kontrak berjangka CPO di Bursa Malaysia Derivatif ditutup turun sebesar 0,66% menuju level Rp4.090 Malaysia per tons. Tak hanya posisi harga yang merosot, secara aktivitas transaksi juga terlihat adanya penurunan di mana aktivitas jual beli terpantau cukup sepi lantaran di Bursa Dalian Cina masih belum beroperasi seiring libur Tahun Baru Imlek. Di lain pihak, kekhawatiran terhadap kinerja ekspor juga meningkat usai AMSEC Agri Malaysia
melaporkan pengiriman minyak sawit periode 1 hingga 20 Februari melemah 12,6% dibanding periode yang sama sebelumnya. Dalam kacamata pelaku pasar komoditas, kondisi ini mencerminkan tren permintaan yang lebih lunak menjelang Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Kita lanjutkan ke berita keempat. Pembangunan madrasah terintegrasi di IKN memerlukan lahan 21 hektar. Kali ini kabar datang dari update terbaru terkait proyek pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Kementerian Agama baru saja mengonfirmasi rencananya untuk membangun madrasah terintegrasi di IKN yang mencakup Madrasah Jenjang Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian Madrasah Sanawiyah atau MTSN, serta Madrasah Aliyah atau MA. Menurut Menteri Agama Nazaruddin Umar, pembangunan kawasan tersebut terdiri dari bangunan sekolah, kemudian bangunan asrama, kemudian fasilitas olahraga, masjid, dan fasilitas lainnya dengan total kebutuhan lahan yang diperkirakan mencapai 21 hektar. Pemerintah berharap hadirnya madrasah terintegrasi tersebut dapat menjadi solusi pendidikan yang lengkap dan berkualitas bagi warga IKN dan wilayah sekitarnya yang terus bertambah seiring berkembangnya ibu kota baru. Terkait kebutuhan tersebut, Kepala Otoritas IKN Basuki Hadi Mulyono pun menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan demi mendukung rencana pembangunan dari Kemenak ini. Terakhir, berita kelima, perusahaan Mokhtar Riyadi berencana jual salah satu gedung tertinggi di Singapura. Menutup program Top 5 edisi kali ini, pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com mendapat update terbaru, yakni info berupa penjualan aset dari Taipan Mokhtar Riyadi yang disebut bakal menjual One Raples Place yang notabene merupakan salah satu aset miliknya di Singapura. Sejauh ini, One Raples Place dikenal publik Singapura sebagai salah satu gedung pencakar langit tertinggi di kawasan pusat bisnis atau CBD di negara tersebut. Sebagaimana dilansir oleh Forbes pada Minggu 22 Februari 2026 lalu, pihak OU Commercial REIT disebut sebagai pihak yang tengah mencari pembeli untuk gedung tersebut yang terdiri dari 2 menara dan 1 podium. Nilai properti tersebut diperkirakan mencapai 2,4 miliar dolar Singapura atau setara dengan 32 triliun rupiah, di mana OU REIT diketahui memegang saham efektif sekitar 68% di One Raples Place. Sebagai informasi, OU REIT merupakan salah satu perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Singapura dan dimiliki oleh keluarga Riyadi, yakni OU Limited yang dipimpin oleh putra Mokhtar Riyadi, yakni Stephen Riyadi. Aksi jual ini diperkirakan sengaja ditempuh oleh grup Lipo guna memanfaatkan tingginya minat investor terhadap real estate komersial di Singapura. Pasalnya, volume investasi di hotel, gedung, perkantoran, dan properti retail meningkat 18% menjadi 33,9 miliar dolar Singapura, sekaligus menjadi level tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Siantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.